Pak Glory, Lope, Pak John, Pak Sutet, dan semua yang hadir yang saya hormati dan kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih melihat kita sampai hari ini, dan hari ini kita bisa bersama-sama merayakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-64. Saya kadang-kadang bertanya dalam diri, apa makna kita hari ini kita lakukan upacara ini? Apa yang mau kita ketik di sini? Lalu kemudian cara dari teman-teman, kalau tidak pertama kita ingin bersatu dulu. Karena kita sadar negara ini bisa merdeka karena ada persatuan, ada gotong royong. Dan kami ingin menunjukkan ini semua dalam sudah jalan sekian tahun. Kita ada arisan, tetapi kalau arisan yang merasakan manfaatnya adalah orang yang terlibat dalam arisan. Karena itu kita ingin buat dia lebih besar. Ada dorongan teman-teman kita bentuk sebuah operasi. Dan memang saya ditugaskan di Daulat untuk dipaksa untuk menjadi ketua operasi. Mestinya bukan saya lagi ini, tetapi saya terima ini karena saya ingin meletakkan kami bersama-sama dengan teman-teman ingin meletakkan sebuah fondasi di bidang ekonomi. Kita ingin membebaskan warga kita dari rentenir. Bayangkan operasi simpan koperasi yang bunga harian itu luar biasa. Karena itu kami ingin menandai kemerdekaan Republik Indonesia ke-61, dan hari ini sebenarnya mestinya kami tanam apa nama koperasi, karena sekretariatnya nanti di sini. Jadi kita operasi ini kita sudah berjalan, modal kita sampai hari ini hampir 200 juta. Ya, saya 200 juta lebih, tapi uang yang berputar itu hampir 300 juta memang. Dan anggotanya sekarang ini ada sekitar 50-an, baru 50-an. Terbuka ini anggotanya mulai sudah terbuka untuk orang lain. Jadi kebetulan ada Pak Glory dan Pak Ansa di sini. Jadi silakan nanti bisa mendaftar menjadi anggota koperasi dan ini kita simpan, namanya koperasi simpan pinjam, disimpan dulu baru pinjam. Jadi koperasi sudah cukup banyak. Ini sebenarnya bukan menangani koperasi yang lain, tapi ini kami menunjukkan buatan dari kita sendiri untuk saling berbagi, saling membantu, terutama dalam suasana dulu. Dan terima kasih untuk ini, kami termotivasi oleh Pak Pram, senior kami. Beliau sudah umur 80-an, 83, tetapi setiap bulan, dan ini yang menjadi pendidikan bagi kami. Pada itu sekali lagi terima kasih Pak Pram untuk motivasi yang luar biasa bagi kami. Jadi kalau kami yang mudah-mudahan tidak mau bergabung, itu artinya kita mesti berproses. Nah karena itu hari ini terima kasih Pak Glory, tangan itu bisa hadir. Artinya paling tidak mari kita bersama-sama menyadari bahwa apel seperti ini bukan hanya milik pegawai dan anak sekolah, tapi kita masyarakat juga bisa lakukan itu. Nah ini yang mesti kita lakukan. Tetapi setelah itu paling tidak kita ingin membangun persaudaraan di antara kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan supaya jangan kalau melewat kemana-mana. Saya tunjukkan sampai sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Andros. Saya rasa bangga terhadap tradisi dari tim bersama Kato, Menuk, FNI, dan semua unsur yang terkait di dalam. Pak Ketua yang saya hormati, saya selalu ketemu Pak Ketua kami ini sebagai keluarga. Kami sudah saling kenal. Kebetulan saya perlu jelaskan bahwa saya punya sonas di depan PL Katolik. Jadi
dan saya keluar dari mobil menghadap sampai KPU. Mungkin Bapak Ibu belum tahu. Kemudian izin saya lahir di saya bersaudara dengan Pak Welen Mopel, mantan Bupati TTS, saya anak keempat. Tapi saya berdomisili di Kupang dan saya sudah pensiun dari Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini BDN Bapak Ibu. Terima kasih. Saya merasa bangga bahwa ini dari suatu catatan sejarah. Kamu dicatat sejarah bagi saudara dari usi-usi dari Mako sehingga bisa dilanjutkan tahun depan. Dan ini menjadi pengalaman bagi saya barangkali minta ini akan menjadikan ini untuk kami juga buat seperti ini, mengumpulkan saudara keluarga Mopel dan keluarga yang terkait di Kota Kupang untuk menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Saya kali konsultasi dengan beberapa termasuk mantan sekda provinsi mau tidak turun yang referensi yang mengatur tentang hanya administrasi pemerintah. Gimana keadaan itu? Kalau lihat kita pun ini tidak turun. Saya kira ini satu kolaborasi antara Bakari dengan adat istiadat, sehingga suatu ketika kalau kita anak-anak kalau kita tidak tergerakkan, mereka tidak tahu nanti belakang usi dan dulu tidak kasih tahu kami caranya pakai pakaian seperti ini. Ini perlu kita tularkan dan harus kita pertahankan sampai kita masuk lubang. Ya. Saya betul terkesan. Saya kemarin dihubungi oleh Pak Welen Kodi. Saya ini luar biasa. Jadi tentunya kita walaupun masa kegerakan apapun pasti ada unsur kekurangannya, itu manusiawi sekali. Jadi barangkali yang saya sampaikan itu sudah itu organisasi yang ada atau organisasi. Saya kira ini suatu kemajuan bagi. Mari kita tepuk tangan untuk organisasi ini. Terima kasih. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Merdeka. Jadi pertama-tama untuk ibu-ibu, suster, dan para undangan yang saya sangat hormati dan senang sekali bahwa mereka berada di sini pada waktu diundang. Begini, ini sebenarnya bukan satu series pidato, saya juga kaget kenapa saya begini ngomong. Tapi oke, saya akan omong singkat. Jadi organisasi ini terbentuk tahun 98. Itu tanggal 8 Februari tahun 98. Ini karena gara-gara ini satu orang William Foni dan mana itu Goningadas. Goningadas dan William Foni berdiri dulu. Ini kamu dua belum tahu, sekarang dapat dari orang-orang penting. Ya, jadi saya pulang dari Jakarta, tiba-tiba ini dua pegawai ini datang. Kakak kita bikin satu organisasi ini. Saya bilang organisasi apa lagi? Dia bilang organisasi kita orang TPU. Saya bilang oke. Tapi pertama kamu dua pergi beritahu Pak Boris Sani almarhum, kakak saya. Kemudian beritahu Pak Anton Asen, guru SMA. Kemudian beritahu Martinus Sasi. Kemudian memberitahu Anton Van Baik almarhum, Frans Cornelis. Jadi semua orang tua-tua diberitahu
Kalau mereka semua setuju, datang kembali. Dan setelah mereka menghubungi semua orang tua-tua, kembalilah mereka mengatakan, oke kakak, jalan. Maka kami jalan. Jadi itu sudah 20 berapa tahun ini, Pak? 28 tahun ya, Pak. Nah, kamu dulu supaya saya bisa ngomongin lagi. Oke, jadi itu berdirinya apa? Untuk menghimpun ini orang-orang TTU yang ada di sini untuk urusan senang-senang dan duka. Kalau senang sama-sama, duka sama-sama. Dan kalau boleh supaya ini orang-orang TTU ini bisa ada punya sedikit pikiran untuk membantu membangun Timur Tengah Utara. Nah, nama Bill Mahfud ini saya namakan karena apa? Karena kata Timur Tengah Utara itu pemberian Belanda. Itu dulu namanya North Middle Timor. Orang Belanda tidak tahu di mana Timur Tengah Utara itu baru Bill Mahfud, mereka bilang oh mata anginnya di Timur Tengah Utara. Begitu juga TTS tidak tahu nama, oh Timur Tengah Selatan. Dan waktu saya di DPR saya pernah kenapa Bill Mahfud? Karena ada 3 kerajaan negara. Kerajaan Biboki, kerajaan Insana, kerajaan Neomako. Biboki itu punya 5 veto, Insana punya 5 veto, Neomako punya 8 veto. Karena itu ada arti. Karena itu ada arti untuk kaum Pasir itu. Maka saya bilang kita pertahankan nama ini, karena nama ini memberikan arti kepada kita. Arti yaitu kita memahami arti. Satu hati, satu pikiran. Memahami itu adalah satu pikiran, antara satu hati. Nah, inilah kemudian kita bentuk di Kota dan sama-sama berdiri yang ke-28. Dan terima kasih Anda sudah datang pagi-pagi hari ini untuk sama-sama kita merayakan hari kemerdekaan. Oke, itu tuh. Nah, sekarang saya masuk hari ini. Kenapa kita buat hari ini merayakan itu? Kenapa? Sebenarnya kami ingin untuk mengatakan kepada orang-orang bahwa nasionalisme itu bukan saja secara nasional ada, tapi nasionalisme itu harus hidup daripada semua orang rakyat Indonesia. Dan itu harus dimulai dari rakyat kecil di daerah-daerah. Kalau saya mesti berbicara hari ini, kita ini merdeka dari apa? Merdeka dari apa? 17 Agustus tahun 45 kita merdeka dari penindasan, dari cengkraman, dari ketidakadilan yang dibuat oleh penjajah. Itu merdeka. Tapi hari ini pertanyaan kita merdeka dari apa? Terakhir Anda bisa menjawab semua. Apa yang mau kita mau merdeka dari apa? Hari ini harusnya kita semua sepakat bahwa kita mau merdeka dari kemiskinan. Kita mau merdeka dari kemelaratan. Kita mau merdeka dari korupsi tadi dia bilang. Kita mau merdeka dari ketidakadilan. Kita mau merdeka dari beban-beban yang menindih rakyat. Dan itu tidak terjadi. Dan itu kepada siapa? Kepada pemerintah. Kita semua harus mendorong pemerintah untuk hari ini bertanya bahwa kita harus memerdekakan rakyat ini dari tadi kemiskinan, kebodohan, kemelaratan, dan yang sekarang paling diserang adalah korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakadilan. Saudara-saudara sekalian, saya ini orang politik. Saya di politik dari tahun 71. Dan saya lihat bangsa ini terus terang aja. Kalau saya harus katakan, kita ini hari ini menurut saya mundur. Mundur. Kenapa mundur?
Karena kalau tidak urusan nasional, kita NTT saja. Begitu DAU diputuskan, kita semua menangis. Tidak ada apa-apa, tidak disebut apa-apa. Pada zamannya Eltari dan Ben Boy dan Dr. Fernandes, kami NTT itu punya DAU itu bisa punya pendapatan asli daerah bisa membiayai pembangunan. Nah, kenapa saya bilang kita sendiri? Karena kita lupa bahwa pada tahun 2008 kita berdiri sendiri, kita harus berdiri secara finansial, dan itu yang kita lupa. Kita enak terima uang dari pusat, lupa bahwa hakikat tahun 2008 itu Anda harus mandiri secara finansial, sehingga tidak bisa diperlakukan seenaknya oleh pusat. Sekarang saya tanya kepada Anda diperlakukan seenaknya oleh pusat dan Anda tidak berbuat apa-apa. Hal mana tidak terjadi pada Eltari, Ben Boy, dan Fernandes. Ini makanya kita sekarang ada di sini. Mari barangkali dengan cara kita coba meyakinkan pemerintah. Hei pemerintah, kamu dulu minta mau jadi daerah otonom, tugas utama adalah berdiri secara finansial. Itu maksud kamu. Sehingga kamu bisa bangun rakyat. Tapi kalau kamu mengharap semua dari pusat, jangan harap. Tahun 2058 saya tidak tahu NTT mau jadi apa. Kalau Anda tidak berdiri secara finansial, maka hari ini kita katakan kita harus merdeka secara finansial di NTT. Dan itu masih jauh, masih sangat jauh. Semuanya kejabat semua. Dan hari ini asal. Oleh karena itu hari ini kita merayakan ini semuanya kita anak-anak muda dengan cara kita meyakinkan siapa saja yang ada di pemerintahan untuk kalau bisa mari kita merdeka secara finansial dulu di NTT ini. Kalau itu orang kalau tidak. Jadi saudara-saudara sekalian, saya sangka ini yang mau kita tanamkan kepada semua orang bahwa rakyat NTT jangan hanya mengemis, wah pusat kasih uang, tidak boleh. Kamu harus bisa hidup sendiri. Dan itu yang perlu. Saya sangka kita semua hari ini harus menyadari bahwa karena kita belum merdeka di NTT ini, maka ya kita diperlakukan saya. Tiba-tiba ini DAU diputuskan, ada inefisiensi kita semua. Ini disebut apa? Coba lihat hari ini. Ini disebut apa? Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mari pada hari peringatan kemerdekaan ini, walaupun kita ini orientasi kecil, tapi mari kita semua dengan barangkali potensi kita masing-masing untuk ngomong kepada siapa-siapa, hei partai politik, hei pemerintah, tolong supaya kita sekarang betul merdeka secara betul merdeka. Saya sampaikan itu sudah. Dan pertanyaan tadi saya bilang, mari hari ini kita bertanya, mau merdeka dari apa? Anak-anak sekolah mau merdeka dari apa? Mahasiswa mau merdeka dari apa? Kita yang sudah tua-tua ini mau merdeka dari apa? Ya kan? Pensiun mau merdeka dari apa? Ini menjadi pertanyaan kita. Mahfud mau merdeka dari apa? Mahfud kami mau supaya merdeka dari ketergantungan kepada maka kami bangun demokrasi. Jadi saudara-saudara saya sangka itu, saya kalau ngomong walaupun sudah 23 tahun ini bisa 1 jam, tetapi tidak boleh ini karena tidak bagus ya toh. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih sudah datang menghadiri. Moga-moga ini di etnis Jawa, di etnis Sika, di etnis mana lagi ini? Timor tadi. Kemudian di RT/RW, ada RT/RW. RT/RW, apa RT/RW tolong beritahu pemerintah desa ini supaya cari duit. Bisa cari duit. Ada dosen ini Pak. Bapak-bapak dosen ngomong di perguruan tinggi, bapak-bapak dosen itu mau gimana kita ini? Suster ini. Suster barangkali diatur supaya ya kredit yunan itu bangkit sehingga rakyat bisa bagus.
Sampai hari ini kalau kita semua mengharap kepada pemerintah pusat saja, Anda lihat bagaimana keadaan pemerintah pusat. Jadi kita tidak boleh terlalu berharap kepada mereka, kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dan saya sampai itulah kemerdekaan. Sekian dan terima kasih. Palate merdeka! 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 Palate merdeka!